Rusia mantapkan diri keluar UEFA dan gabung AFC. Kabar bergabungnya Rusia ke AFC semakin santer terdengar di kalangan publik saat ini. Hal itu tidak terlepas dari pernyataan Persatuan Sepak Bola Rusia atau RFU yang mengumumkan kepindahan dari UEFA ke AFC. Bahkan RFU telah menggelar rapat pada 30 Desember lalu. Hal tersebut menyusul sanksi yang diberikan UEFA terhadap Rusia karena invasi ke Ukraina. Selain karena secara letak geografis, Rusia juga menilai sepak bola Asia lebih ramah dengan mereka. Situasi ini semakin kuat mendorong RFU untuk segera masuk ke dalam naungan AFC. Dalam realitas geopolitik saat ini, kehadiran RFU di UEFA bertentangan dengan kepentingan nasional Rusia. Tidak mungkin untuk membangun persahabatan olahraga dengan negara-negara yang tidak bersahabat dengan kita dan terus-menerus disodok dari kolektif Barat. Ujar salah satu pejabat Rusia, Roman Teruskov, dikutip dari DG Sport. Jika benar hasilnya Rusia pindah ke AFC, rival timnas Indonesia di Asia semakin bertambah. Piala Asia di periode selanjutnya bakal makin menantang untuk timnas Indonesia. Jadi skuad Garuda harus meningkatkan performa agar bisa bersaing di Piala Asia. Persaingan sengit Piala AFF 2022. Piala AFF 2022 merupakan salah satu edisi paling sengit dalam sejarah turnamen sepak bola ASEAN ini. Hingga 3 pertandingan berlalu, belum ada satupun tim negara yang memastikan lolos ke semifinal. Bahkan 2 tim favorit juara yakni Thailand dan Vietnam, termasuk juga Indonesia, masih bisa tersingkir di fase grup pada pertandingan terakhir. Hasil imbang Vietnam melawan Singapura di laga terakhir turut memastikan belum ada tim yang lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Padahal semula Vietnam diprediksi akan menjadi tim pertama lolos dengan mengalahkan Singapura. Vietnam secara matematis masih bisa tersingkir dari Piala AFF 2022 meski kemungkinannya sangat tipis. Vietnam bisa tersingkir jika Malaysia menang atas Singapura dan mereka dikalahkan Myanmar dengan skor sangat telak. Sebagai contoh, jika Malaysia 1-0 Singapura dan Vietnam 0-8 Myanmar terjadi, maka Vietnam tidak akan lolos dengan Malaysia dan Singapura ke semifinal. Namun hal itu peluangnya sangat tipis sekali. Sementara di grup A, perebutan tiket ke semifinal juga sangat sengit. Thailand bisa tersingkir jika kalah dari Kamboja di laga terakhir. Begitu juga dengan Indonesia, jika kalah dari Filipina, tim asuhan Sintayong bisa tersingkir. Untuk itu, skuad Garuda wajib meraih kemenangan untuk menuntaskan misi lanjut ke babak selanjutnya dengan menjuarai grup A. Hal tersebut diyakini akan membangkitkan mental timnas Indonesia di babak semifinal hingga meraih gelar juara. Pemain paling berpengaruh timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Pertama, Jordi Amat. Berstatus pemain keturunan, Jordi Amat mampu membuktikan kualitasnya sebagai pemain jebolan Eropa. Pemain keturunan Spanyol tersebut mampu membuat lini belakang timnas Indonesia makin tangguh. Salah satunya terbukti di laga kontra Thailand. Pada laga tersebut, Jordi Amat mampu striker andalan Thailand itu tak mendapatkan banyak ruang. Kedua, Mark Klok. Pemain naturalisasi Mark Klok menjadi pemain paling berpengaruh di lini tengah skuad Garuda.
Kualitas Mark Klok terlihat ketika mampu menjalankan taktik Sintayong untuk mengatasi transisi dari bertahan ke menyerang ataupun sebaliknya. Pemain Persib Bandung itu bahkan tercatat telah mencetak 2 gol di Piala AFF 2022 sejauh ini. Ketiga, Yaakob Sayuri. Meski berstatus sebagai pemain lapis, faktanya penampilan Yaakob Sayuri bersama timnas Indonesia di Piala AFF 2022 mengundang banyak decak kagum. Bergerak di sisi kanan sayap Garuda, Yaakob Sayuri mampu tampil ketika menyerang maupun bertahan. Bahkan pemain PSM Makassar tersebut juga menyandang status Man of the Match kalau timnas Indonesia membantai Brunei Darussalam dengan skor 7-0.